Halo, perkenalkan saya Ida Yutradi Pratimonika Putri. Di sini saya akan menjelaskan teknik radiografi periapikal bisektris dan paralel. Kemudian saya juga akan menjelaskan teknik processing film dengan teknik konvensional di kamar gelap. Silakan masuk, Pak. Silakan duduk. Pertama, apa sih yang harus kita lakukan ketika pasien datang? Yang pertama harus dilakukan adalah sapa pasien dengan ramah. Kemudian, identifikasi data dan anamnesa pasien. Selanjutnya, operator dapat menjelaskan prosedur radiografi yang akan dilakukan secara singkat, agar pasien dapat mengetahui apa yang akan dilakukan pada rongga mulutnya. Instruksikan pasien untuk melepas benda-benda yang dapat mengganggu gambaran radiografi seperti kacamata, gigi tiruan lepasan, anting-anting, peniti, masker, dan lain-lain. Setelah itu, pasien dapat menandatangani inform consent. Kemudian, pasien dipasangkan apron atau pelindung radiasi agar terlindung dari bahaya radiasi sinar X. Di sini terdapat handspoon, masker, film holder, dan film sesuai indikasi. Persiapan operator yang pertama itu adalah menggunakan masker. Selanjutnya menggunakan handspoon. Selanjutnya menggunakan apron atau pelindung radiasi. Untuk radiografi periapikal teknik paralel gigi anterior rahang atas, saya akan menggunakan gigi 1-1. Posisi kepala pasien ketika radiografi periapikal adalah pandangan lurus ke depan. Kemudian, untuk radiografi periapikal rahang atas, dibuat garis imajiner antara tragus dan ujung hidung sejajar dengan lantai. Seperti ini. Untuk pengambilan radiografi periapikal gigi anterior, maka posisi film diposisikan vertikal dengan dot atau marker menghadap sinar datang. Film kemudian diletakkan pada film holder gigi anterior. Lalu masukkan film beserta film holder ke dalam rongga mulut pasien tepat pada gigi yang ingin diradiografi. Instruksikan pasien untuk menggigit perlahan pada bite pad. Lalu, arahkan konus sinar X tepat pada ring. Kemudian, pastikan pasien untuk tidak bergerak. Atur KVP, MA, dan timer pada panel kontrol sesuai dengan regio dan indikasi. Operator lalu keluar ruangan atau berada di balik tabir PB untuk menekan tombol exposure. Pastikan pasien mengikuti penyinaran sampai selesai. Operator lalu masuk ke dalam ruangan, lalu mengeluarkan film dan film holder dari rongga mulut pasien. Bersihkan film dari saliva, kemudian instruksikan pasien untuk menunggu tahap processing di luar. Untuk radiografi periapikal teknik paralel rahang bawah, saya akan menggunakan gigi 3-1. Posisi kepala pada radiografi periapikal rahang bawah adalah pandangan lurus ke depan. Lalu, buat garis imajiner antara tragus dengan sudut bibir sejajar dengan lantai. Seperti ini. Pada radiografi periapikal rahang bawah gigi anterior, maka posisi film diposisikan secara vertikal dengan dot atau marker menghadap arah sinar datang. Kemudian film diletakkan pada film holder gigi anterior rahang bawah.
Masukkan film serta film holder ke dalam rongga mulut pasien tepat pada gigi yang akan diradiografi. Instruksikan pasien untuk menggigit perlahan pada bite pad. Arahkan konus sinar X tepat pada ring. Kemudian instruksikan pasien untuk tidak bergerak selama proses penyinaran. Atur KVP, MA, dan timer pada kontrol panel sesuai dengan regio dan indikasi. Lalu, operator dapat keluar ruangan atau berada pada balik tabir PB untuk menekan tombol exposure atau tombol penyinaran. Pastikan pasien mengikuti tahap penyinaran sampai dengan selesai. Kemudian, operator dapat kembali ke ruangan, lalu mengeluarkan film dan film holder dari rongga mulut pasien. Lalu, film dibersihkan dari saliva. Kemudian, pasien diinstruksikan untuk keluar ruangan untuk menunggu hasil tahap processing selesai. Alat-alat yang diperlukan untuk radiografi periapikal teknik bisektris yang pertama ada apron, masker, film sesuai indikasi, handscoon. Dan untuk film holder, pada teknik bisektris tidak menggunakan film holder. Untuk radiografi periapikal teknik bisektris gigi anterior rahang atas, saya menggunakan gigi 1-1. Untuk radiografi periapikal teknik bisektris, pandangan lurus ke depan. Kemudian, pada saat pengambilan gambaran radiografi, dibuat garis imajiner antara tragus dan ujung hidung sejajar dengan lantai. Seperti ini. Untuk teknik radiografi bisektris, posisi film pada rongga mulut pasien sama dengan teknik paralel, yaitu posisi film secara vertikal dengan dot atau marker menghadap sinar datang. Lalu, film dimasukkan ke dalam rongga mulut pasien, tepat pada gigi yang akan diradiografi. Kemudian, instruksikan pasien untuk menekan film pada daerah servikal dengan jari telunjuk. Letakkan konus sinar X tegak lurus garis imajiner antara sumbu gigi dan sumbu film. Atur jarak sinar X terhadap objek kurang lebih 200-400 mm. Atur sudut horizontal dan sudut vertikal dari konus sinar X dengan sudut horizontal gigi insisifus 5-30 derajat dan sudut vertikal 25 derajat untuk gigi insisifus. Pastikan pasien untuk tidak bergerak selama penyinaran. Atur KVP, MA, dan timer pada panel kontrol sesuai dengan regio dan indikasi. Operator lalu keluar ruangan atau berada di balik tabir PB lalu menekan tombol exposure. Pastikan pasien untuk mengikuti proses penyinaran sampai dengan selesai. Kemudian, operator dapat kembali ke ruangan lalu mengeluarkan film dari rongga mulut pasien. Lalu, film dapat dibersihkan dari saliva, kemudian instruksikan pasien untuk menunggu hasil di luar. Untuk radiografi periapikal teknik bisektris rahang bawah gigi anterior, saya akan menggunakan elemen gigi 3-1. Selanjutnya, untuk posisi kepala, tetap pandangan lurus, lalu dibuat garis imajiner antara tragus dan juga sudut bibir, kemudian sejajar dengan lantai. Seperti ini. Posisi film pada teknik bisektris rahang bawah gigi anterior tetap pada posisi vertikal dengan dot atau marker menghadap sinar datang. Setelah itu, film dimasukkan ke dalam rongga mulut pasien tepat pada gigi yang akan diradiografi. Kemudian, instruksikan pasien untuk membantu menekan film dengan jari telunjuk pada bagian servikal gigi. Kemudian, letakkan konus sinar X tegak lurus garis imajiner antara sumbu gigi dan sumbu film. Atur jarak sinar X terhadap objek kurang lebih 200-400 mm.
Atur sudut horizontal dan sudut vertikal dari konus sinar X dengan sudut vertikal 25 derajat dan sudut horizontal 5-30 derajat untuk gigi incisivus. Pastikan pasien untuk tidak bergerak selama penyinaran. Atur KVP, MA dan timer pada panel kontrol sesuai dengan regio dan indikasi. Operator lalu keluar ruangan atau berada di balik tabel PB, lalu menekan tombol exposure atau penyinaran. Setelah penyinaran selesai, operator dapat masuk kembali ke ruangan, lalu mengeluarkan film dari rongga mulut pasien dan dibersihkan dari saliva. Baik, setelah mengambil gambaran radiografi pada rongga mulut pasien, untuk tahap selanjutnya adalah teknik processing film. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan teknik konvensional dari processing film di kamar gelap. Dan untuk persiapan operator, yang pertama adalah menggunakan masker. Selanjutnya, menggunakan handscoon. Selanjutnya, matikan lampu pijar kamar gelap dan nyalakan safe light. Kemudian, buka pembungkus film, lalu jepit film dengan film hanger. Selanjutnya, celupkan film pada cairan developer pada suhu 20 derajat Celcius. Cairan developer berfungsi untuk mengubah kristal silver halide yang telah terpapar sinar X menjadi black metallic silver. Pencelupan sampai dengan kekontrasan terlihat jelas, jadi dapat dibedakan bagian film yang terekspos dan tidak terekspos sinar X. Lama pencelupan dilakukan sesuai dengan rekomendasi referensi, kurang lebih sekitar 5 menit. Lalu, bilas film selama kurang lebih 5 menit untuk menghentikan proses developing dan menghilangkan sisa cairan developer. Setelah dibilas, celupkan film ke cairan fixer. Cairan ini berfungsi untuk melarutkan dan menghilangkan kristal silver halide dari film. Pencelupan dilakukan sampai dengan kontras, detail dan ketajaman terlihat jelas. Lama pencelupan sesuai dengan rekomendasi referensi, kurang lebih sekitar 10 menit. Setelah melalui tahap fixing, cuci film dengan air mengalir untuk menghilangkan sisa cairan fixer. Kemudian, jika film sudah bersih dari cairan fixer, maka film dapat dikeringkan, kemudian hasil radiografi dapat dilihat dengan jelas. Baik, sekian tadi penjelasan saya mengenai cara pengambilan gambaran radiografi periapikal teknik bisektris dan teknik paralel untuk gigi anterior, serta teknik processing film konvensional di kamar gelap. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan di lain kesempatan. Stay safe and stay healthy.